bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang-abang semua. Oke, di sini saya Amun Sitorus akan menggantikan Pak Khairul Anwar yang akan membawakan materi sistem kopling pada mata pelajaran pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan untuk kelas 11. Kelas 11 ya kan? Ya. Oke. Sebelumnya Pemindah tenaga dari mesin ke roda. oke, hampir sempurna. Nah, sebelum memindahkan tenaga dari mesin ke roda, itu ada beberapa step, ada beberapa tahapan yang harus dilewati oleh tenaga dari mesin tadi sebelum menuju ke roda. Nah, di antaranya transmisi, baru ke gerdang, kemudian baru ke roda ya kan? Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja buka media pembelajaran yang sudah Bapak share ke abang-abang. Oke, silakan buka di bagian materi. Silakan buka di menu materi. Oke, di situ ada Bapak sampaikan harapan dari mata pelajaran dan materi yang Bapak bawakan. Nah, harapannya di mana melalui mata pelajaran ini abang-abang semua nantinya bisa mengetahui apa itu kopling, bagaimana mekanisme penggeraknya, mekanisme kerjanya, apa aja komponennya, dan bagaimana cara melakukan perawatan dan pemeriksaannya. Nah, setelah itu ada 4 sub materi di bawah, bisa dilihat kan? Yang A itu ada prinsip, fungsi dan jenis kopling, yang B ada komponen-komponen pada kopling, yang C prinsip kerja pada kopling, dan yang D perawatan berkala pada kopling. Nah, untuk pertemuan kita yang pertama, kita akan membahas fungsi dan jenis pada kopling. Silakan dibuka materi fungsi dan jenis pada kopling. Silakan diklik fungsi dan jenis pada kopling itu. Setelah abang-abang buka, silakan abang-abang pahami mengenai materi yang Bapak sampaikan di materi fungsi dan jenis kopling tersebut. Nanti Bapak akan tanyakan terkait pertanyaan-pertanyaan sederhana yang muncul di materi tersebut. Oke. Nah. Oke, setelah abang-abang semua lihat materi penjelasan pada fungsi dan jenis kopling, silakan klik menu bagian komponen-komponen pada kopling. Nah, silakan kembali abang-abang cermati media yang telah Bapak sediakan. Jika nanti ada yang kurang jelas, silakan tanyakan kembali kepada Bapak. Oke. Di materi kali ini, pada pelajaran kali ini, Bapak akan membebankan kalian dengan tugas proyek. Kenapa Bapak berikan tugas proyek? Karena model pembelajaran yang Bapak pilih untuk materi ini menggunakan model pelajaran Project Based Learning atau PJBL. Nah, di mana PJBL ini merupakan suatu model pembelajaran yang output akhirnya atau keluaran dari pembelajaran itu ialah menciptakan sebuah benda kerja, prototipe ataupun yang lainnya. Kenapa Bapak pilih model pembelajaran PJBL?
Karena pada materi sistem kopling itu sangat perlu untuk melakukan praktek kerja nyata. Kalau hanya cerita ini kopling, ini gambarnya, kopling itu tidak ini, kalian nggak bakal paham. Maka dari itu, Bapak mengusulkan untuk menggunakan model pembelajaran project based learning. Nah, di mana model pembelajarannya itu nanti menghasilkan tugas project, dan tugas projectnya itu bisa nanti abang-abang lihat panduannya ada di media. Nah, di situ Bapak membebani kalian dengan membuat sebuah prototipe sederhana prinsip kerja pada kopling, yang mana prototipe itu nanti Bapak minimkan seperti satu jenis saja yang kalian buat supaya kalian tidak terlalu terbebani karena dia masih SMK. Nanti kalian bisa membuatnya dengan menggunakan triplek dan karton bekas. Bagaimana bentuk contohnya dan cara pengerjaannya nanti yang Bapak sampaikan. Dan pada pengerjaan tugas proyek ini kalian tidak sendiri, kalian berkelompok. Yang mana kelasnya 32 orang. Untuk meminimalisir biaya dan tenaga, Bapak akan membentuk kelompok 4 kelompok, yang mana satu kelompok terdiri dari 8 orang. Untuk anggota kelompok ya, Bapak akan menyusunnya berdasarkan absen. Absensi dari A, 8 ke bawah, begitu seterusnya. Ada yang keberatan? Oke. Baik, silakan dilanjut melihat materi pembelajaran di media tersebut. Oke. Kelompok A tadi sudah Bapak bagi. Mohon dicatat dan setiap ketua kelompok tadi mohon bertanggung jawab untuk mengkoordinir anggotanya. Tugas tersebut akan dikumpul di pertemuan keempat, yang mana pertemuan keempat nanti kita kondisional, kita cari waktu dan hari yang luang. Nanti Bapak akan koordinasi dengan Pak Khairul Anwar agar tidak mengganggu jam mata pelajaran yang lain, ya kan? Karena untuk presentasi tugasnya nanti kita perlu waktu yang cukup lama agar kalian semua paham dan betul-betul mengerti bagaimana sih prinsip kerja pada kopling tersebut. Oke, untuk mengakhiri pertemuan pertama pada hari ini, Bapak sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi letak kopling itu dia berada di depan transmisi ini. Nah, kopling, transmisi langsung menghubung ke propeller, dari propeller gandang masuk ke roda. Nah, jadi urutannya itu di transmisi. Apa? Nah, dari kopling. Fungsi kopling itu tadi apa? Meneruskan dan memutuskan putaran mesin ke roda belakang. Nah, prinsip kerja itu gini ya, menempel, melepas. Nah, itulah prinsip kerja dari kopling. Ketika pedal kopling diinjak, pedal kopling yang di atas, yang di dashboard, itu dia. Oke, kira-kira paham ya? Oke, nah, di sini kita belajar penyetelan jarak bebas pedal kopling. Ini namanya pedal untuk gas, ini pedal rem, ini pedal kopling. Nah, untuk nyetelnya ini, nyetel kedalamannya pedal gas ini ada di bawah sini. Nah, ada bawah di sini. Dia telah dikencangkan, digendorkan mouse ke dalam mana dia. Biasanya itu dia memakai mistar dengan jaraknya itu sekitar berapa mili ya, jarak apanya? Maksimumnya jarak standarnya itu. Tapi tergantung juga sih ke orang-orangnya. Karena kan tiap orang tipe bawa mobil kan beda. Sama seperti rem kereta, rem kaki itu. Kan ada yang dalam kali dia suka, ada yang sedikit aja, kayak kopling di tangan. Ada yang harus keras, ada yang dia nggak mau keras. Nah, kayak gitulah lebih kurang ya. Oke, cut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil prototipe kami, yaitu mengenai sistem prinsip kerja kopling. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Abdurrahman Batubara, dan di sini ada ketujuh teman-teman saya, yaitu ada Ahmad Dhani Effendi, terus ada Alvin Firanda, selanjutnya ada Alif Radita Ismail, selanjutnya ada Alif Ramadan,
Selanjutnya ada Excel Nicholas Situmorang. Selanjutnya ada Azri Failfi. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara sistem kerja transmisi pada mesin. Di sini ada mesin contohnya, dan di sini ada transmisi. Atau di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja komponen pada kopling. Yang pertama ada diumpamakan gearbox, kemudian ada tuas transmisi, transmisi, kemudian ada Plat kampas penek- kopling, plat flywheel, penekan. dan plat penekan. Di sini ada flywheel. Nah, di sini saya akan menjelaskan prinsip kerjanya atau cara kerjanya. Pada saat Ketika pedal kopling diinjak, maka itu dipusing itunya mesinnya. Nah, ketika pedal kopling diinjak, maka melepas. sambungan atau saluran terputus. Nah, ketika pedal kopling dilepas, maka saluran akan tersambung lagi. Begitu seterusnya. Oke. Langsung ke pertanyaan. Di sini saya akan membuka sesi pertanyaan untuk teman-teman saya dari kelompok lain. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, ada yang ingin bertanya? Silakan. Oke, kelompok 4. Kelompok 4 ingin bertanya. Saya ingin bertanya dari kelompok 4. Apalah fungsi dari kopling? Oke, itu tadi pertanyaan dari kelompok 4. Pada kelompok 1, silakan menjawab. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari teman saya. Fungsi utama kopling adalah untuk menghubungkan dan memutuskan putaran mesin dengan transmisi. Kopling memungkinkan pengemudi untuk mengubah gigi transmisi tanpa merusak komponen mesin dan transmisi. Oke, bagaimana kelompok 4? Apa jawaban mesti terima? Jawabannya saya terima dengan baik dan benar. Oke, selanjutnya satu pertanyaan terakhir. Oke, kelompok 3 ingin bertanya, dipersilakan. Coba jelaskan komponen-komponen kepada kopling. Oke, kelompok 1 persilakan menjawab. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu komponen utama sistem kopling meliputi yang pertama ada flywheel atau roda gila yang berfungsi untuk menghubungkan kopling dengan box angle mesin. Dua, ada pressure plate atau plat menekan kampas kopling atau flywheel. Tiga, ada clutch disc atau kampas kopling yang berfungsi komponen yang bergesekan dengan flywheel untuk mentransfer tenaga. Keempat, ada release bearing atau bantal bebas yang untuk mengurangi tekanan pada pressure clutch saat pedal kopling ditekan. Yang kelima, ada clutch cover atau kopling yang berfungsi untuk melindungi dan menahan komponen kopling. Oke, bagaimana kelompok 3? Saya terima dengan baik dan benar. Oke, silakan ditutup presentasinya kelompok 1. Oke, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga dari presentasi kami ini menambah ilmu dan wawasan bagi kita semua. Saya akhirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus pada kelompok 1. Tepuk tangan, tepuk tangan. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Inilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari
dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa